Dari juara, kini terpuruk di dasar klasemen. Garuda Pertiwi yang sempat mengibarkan bendera kemenangan di AFF Women's Cup 2024 kini harus menelan pil pahit di Piala AFF Wanita ke-2025. Apa yang salah? Apakah ini sekadar nasib buruk atau tanda bahaya bagi masa depan sepak bola wanita Indonesia? Cek Fakta akan mengupas tuntas dari pertahanan yang rapuh, serangan yang tumpul, hingga strategi yang tak kunjung berkembang. Inilah 4 catatan penting yang harus jadi bahan introspeksi sebelum semuanya terlambat. 4 catatan penting Timnas Wanita Indonesia usai terpuruk di Piala AFF. Tuntas sudah perjalanan Timnas Wanita Indonesia di ASEAN Women's Championship atau Piala AFF Wanita ke-2025. Pada laga terakhir fase grup, Garuda Pertiwi hanya mampu bermain imbang kontra Kamboja dengan skor 1-1 di Vietri Stadium, Vietnam, Selasa 12/8 malam WIB. Hasil ini jelas sangat mengecewakan, sebab di atas kertas Indonesia yang duduk di peringkat 106 FIFA seharusnya bisa mengungguli Kamboja yang bertengger di posisi ke-118. Lalu, Indonesia juga gagal mengulang kemenangan final AFF Women's Cup 2024 saat menekuk Kamboja 3-1. Namun, laga semalam hanyalah secuil dari rentetan catatan buruk yang dibuat oleh tim besutan Joko Susilo sepanjang turnamen. Datang sebagai juara AFF Women's Cup turnamen kualifikasi, Indonesia justru gagal total menunjukkan kemampuannya di ajang resmi. Pertama, gawang lumbung gol. Dari 3 pertandingan, Timnas Wanita Indonesia kebobolan 15 gol. Laita Roati dijebol 14 kali dalam 2 laga kontra Thailand dan Vietnam, lalu Indri Yulianti kebobolan sekali saat hadapi Kamboja. Angka ini menjadi yang terburuk di Piala AFF Wanita 2025, setidaknya hingga Selasa 12/8, sebelum grup B menuntaskan matchday terakhir pada Rabu 13/8. Kedua, lini depan tumpul setelah dihujani banyak gol, Timnas Wanita Indonesia hanya bisa mencetak 1 gol saja sepanjang turnamen. Gol juga baru tercipta di matchday terakhir lawan Kamboja pada menjelang pertandingan berakhir. Minimnya produktivitas ini disebabkan banyak faktor. Salah satunya karena pola permainan yang diterapkan oleh Joko Susilo tidak berjalan baik di lapangan. Dalam 2 laga awal saja, Indonesia bahkan hanya bisa sekali mencatatkan 1 tembakan on target, yaitu ke gawang Vietnam. Setelahnya, saat menghadapi Kamboja, strategi serangan balik yang dilakukan gagal diterapkan dengan baik oleh beberapa penyerang. Alhasil, catatan gol Indonesia sangat minim. Ketiga, pelatih minim strategi. Selama turnamen, strategi yang diterapkan Joko Susilo terlihat monoton dan kurang responsif terhadap pola permainan lawan. Saat menghadapi tim kuat semacam Thailand dan Vietnam, Indonesia justru beberapa kali bermain terbuka yang mengakibatkan barisan pertahanan mudah diekspos lawan. Dalam 2 laga awal juga Garuda Pertiwi cukup minim melakukan pressing ketat terhadap lawan. Padahal, pressing dengan intensitas tinggi bisa saja meredam serangan lawan ke gawang Indonesia. Keempat, juru kunci grup. Hasil imbang kontra Kamboja membuat Indonesia mengakhiri turnamen sebagai juru kunci grup A. Perolehan poin Indonesia dan Kamboja sebenarnya sama di papan klasemen, tapi Kamboja unggul selisih gol yang buat mereka finish di posisi ketiga. Kegagalan tersebut mengulang capaian pada edisi 2022 lalu. Kala itu Indonesia juga terbenam di juru kunci grup B dengan 1 poin saja. Hanya berselang 1 tahun dari kemenangan manis di AFF Women's Cup 2024, Timnas Wanita Indonesia mengalami keterpurukan yang mengejutkan di Piala AFF Wanita ke-2025. Publik sepak bola tanah air, yang sebelumnya menaruh harapan besar pada pasukan Garuda Pertiwi, kini harus dihadapkan pada kenyataan pahit. Tim kesayangan mereka gagal total di ajang resmi tingkat ASEAN. Di laga terakhir fase grup, Indonesia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Kamboja. Secara peringkat FIFA, Indonesia unggul peringkat 106 dunia, sementara Kamboja ada di posisi ke-118. Secara histori pertemuan pun, Garuda Pertiwi sempat menang 3-1 di final AFF Women's Cup ke-2024. Tetapi kali ini, semua keunggulan di atas kertas seolah tak berarti di lapangan. Turnamen ini dimulai dengan harapan tinggi.
Pelatih Joko Susilo datang membawa reputasi sebagai pelatih yang mampu membangun tim solid. Namun, sepanjang fase grup, timnas wanita Indonesia justru tampil tanpa konsistensi. Masalah muncul hampir di semua lini, dari pertahanan yang longgar, lini tengah yang kurang kreatif, hingga lini depan yang kesulitan menembus pertahanan lawan. Statistik tidak pernah berbohong. Dari 3 pertandingan fase grup, gawang Indonesia kemasukan 15 gol. Kiper Laita Roati harus memungut bola dari gawangnya 14 kali hanya dalam 2 pertandingan lawan Thailand dan Vietnam, sementara Indri Yulianti kebobolan 1 kali saat menghadapi Kamboja. Rasio kebobolan ini merupakan yang terburuk di antara semua peserta turnamen. Bahkan, sebelum grup B menyelesaikan pertandingan terakhirnya, Indonesia sudah dipastikan menjadi tim dengan pertahanan paling rapuh di Piala AFF Wanita ke-2025. Ada 2 masalah besar yang terlihat jelas. Koordinasi lini belakang minim, bek kiri, kanan, dan tengah kerap tidak kompak dalam menjaga posisi. Lawan dengan mudah menemukan celah untuk melakukan penetrasi. Kurangnya pressing awal. Pemain Indonesia cenderung menunggu di area pertahanan sendiri, membiarkan lawan membangun serangan tanpa tekanan berarti. Contoh paling jelas terlihat saat melawan Thailand. Lawan bisa masuk ke kotak penalti dengan operan pendek cepat tanpa hambatan, membuat kiper tak berdaya. Jika pertahanan bermasalah, lini depan tak kalah memprihatinkan. Dari 3 laga, Indonesia hanya mencetak 1 gol, itu pun di laga terakhir melawan Kamboja tercipta menjelang akhir pertandingan. Padahal, sepak bola modern mengandalkan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Dengan minimnya gol, praktis peluang Indonesia untuk memetik kemenangan nyaris tertutup. Faktor penyebab ketumpuan ini antara lain minimnya variasi serangan. Garuda Pertiwi terlalu bergantung pada umpan panjang dari belakang. Pola ini mudah dibaca lawan. Koordinasi antar penyerang kurang rapi. Terlihat sering terjadi miskomunikasi dalam menentukan siapa yang harus melakukan eksekusi akhir. Transisi lambat dari bertahan ke menyerang. Saat bola berhasil direbut, pemain sering kehilangan momentum untuk melakukan counter-attack cepat. Lawan seperti Vietnam dan Thailand memanfaatkan kelemahan ini dengan terus menekan dan memaksa Indonesia bertahan hampir sepanjang laga. Di turnamen sebesar Piala AFF Wanita 2025, adaptasi taktis adalah kunci. Lawan-lawan seperti Thailand dan Vietnam punya gaya bermain yang berbeda. Satu mengandalkan kecepatan sayap, satu lagi fokus pada kombinasi umpan pendek cepat. Sayangnya, timnas wanita Indonesia di bawah arahan Joko Susilo justru gagal memanfaatkan variasi strategi untuk mengimbangi keduanya. Selama fase grup, pola permainan Indonesia terlihat monoton, formasi jarang diubah, meski lawan bermain dengan skema berbeda. Tidak ada rencana cadangan ketika strategi awal gagal. Rotasi pemain terbatas, sehingga banyak pemain terlihat kelelahan di babak kedua. Ketika melawan Thailand, Indonesia masih mencoba bermain terbuka. Hasilnya fatal, Thailand dengan mudah mengekspos celah di belakang. Sebaliknya, melawan Vietnam, Indonesia bermain terlalu bertahan tanpa pola serangan yang jelas, sehingga hanya sesekali masuk ke area sepertiga akhir lawan. Kritik tajam muncul dari pengamat sepak bola nasional. Beberapa menyebut Joko Susilo kurang cepat membaca situasi. Pergantian pemain sering dilakukan terlambat, dan perubahan taktik baru terlihat ketika Indonesia sudah tertinggal jauh. Dalam sepak bola modern, pelatih tidak hanya harus membuat rencana awal, tetapi juga siap melakukan improvisasi di tengah laga. Imbang 1-1 melawan Kamboja menjadi hasil penutup yang pahit. Poin yang dikumpulkan Indonesia sama dengan Kamboja, tetapi Garuda Pertiwi kalah selisih gol dan harus puas duduk di dasar klasemen grup A. Posisi ini bukan kali pertama terjadi. Pada edisi 2022, Indonesia juga menjadi juru kunci dengan hanya 1 poin. Artinya, dalam 3 tahun, tidak ada perkembangan signifikan di turnamen resmi AFF. Meskipun sempat menjadi juara AFF Women's Cup 2024 yang notabene adalah turnamen kualifikasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah kemenangan tahun lalu hanya karena lawan yang dihadapi berada di bawah level turnamen resmi? Apakah persiapan fisik dan mental pemain memang tidak maksimal? Apakah sistem pembinaan sepak bola wanita Indonesia belum siap bersaing di level regional? Analisis lebih dalam.
Mengapa Indonesia terpuruk? Untuk mencapai 6.000 kata, kita perlu membedah masalah ini dari berbagai sudut teknis, psikologis, manajerial, dan struktural. Berikut analisisnya. A. Masalah teknis pertahanan rapuh karena organisasi buruk. Posisi bek sering tumpang tindih, tidak ada komunikasi jelas antara bek tengah dan bek sayap. Minim pressing kolektif. Pemain hanya melakukan pressing individu, membuat lawan mudah mengoper ke area kosong. Serangan tanpa kombinasi kreatif. Gagal memanfaatkan umpan-umpan terobosan dan cenderung mengandalkan crossing dari sayap yang mudah dipatahkan. B. Faktor psikologis mental drop saat tertinggal. Setelah kebobolan, terlihat pemain kehilangan kepercayaan diri dan makin sulit menguasai bola. Beban ekspektasi datang sebagai juara AFF Women's Cup membuat tekanan psikologis meningkat, terutama ketika hasil awal mengecewakan. Minim pengalaman laga besar. Beberapa pemain baru belum pernah merasakan atmosfer turnamen dengan lawan kuat. C. Kesalahan manajerial. Jadwal uji coba kurang optimal. Lawan uji coba sebelum turnamen rata-rata berada di level menengah ke bawah, sehingga pemain tidak terbiasa menghadapi tekanan tim papan atas. Analisis lawan kurang detail. Saat menghadapi Thailand dan Vietnam, terlihat Indonesia tidak siap dengan pola serangan lawan. Keterlambatan evaluasi, perubahan strategi baru dilakukan setelah 2 laga, padahal kerugian sudah terlalu besar. D. Masalah struktural di sepak bola wanita. Liga domestik minim kompetisi berkualitas. Liga wanita di Indonesia hanya berlangsung singkat, membuat pemain kekurangan jam terbang. Pembinaan usia muda belum sistematis. Sedikit akademi yang fokus pada sepak bola wanita. Minimnya investasi dan sponsor. Fasilitas latihan, gizi, dan pendukung performa masih tertinggal dibanding negara tetangga.